Lanjutkan dari kasus yang berhasil dibongkar bahwa ada kasus pedofil melalui media sosial yang ternyata di Indonesia terbongkarnya tetapi jaringannya internasional. Pak Samuel, Anda lagi-lagi menyatakan bahwa ini yang di media sosial ini justru memungkinkan sebarannya menjadi luas dari orang terdekat menjadi orang di luar keluarga. Nah ini yang menjadi concern kita sebetulnya ya. Tadi kan kalau dia offline-nya itu memang orang terdekat karena yang berinteraksi langsung. Nah kalau yang di online ini biasanya orang jauh, orang stranger, tapi dia menggunakan suatu identitas palsu yang bisa memperdaya calon mangsanya ini. Ini yang agak sulit bagi kita. Ini yang agak sulit. Karena dia membuat kamuflase atau samaran di dalam media sosial. Ya seperti yang Pak Samuel cerita di Surabaya, dia pura-pura menjadi ginekolog begitu, sehingga orang kemudian percaya, kelihatan di media sosialnya. Benar, itu yang tadi. Tapi kunci mereka tuh selalu membangun rasa trust. Begitu sudah masuk dalam perangkatnya, nah itu sih dia mainkan. Ada pendekatan yang dilakukan gitu, dan pendekatan ini membuat seseorang ini atau anak ini percaya dengan dia, atau bahkan orang tuanya percaya dengan orang ini gitu, sehingga menyerahkan anaknya nggak apa-apa sama dia gitu. Walaupun ini strangers contact ya mungkin via media sosial online seperti itu, tapi ada pendekatan yang dilakukan gitu. Iya, Pak Ahmad Yusef, untuk hal-hal semacam ini itu bagaimana kemudian kepolisian dari dunia cyber, Facebook atau siapapun, apakah sudah ada kerjasama bagaimana samaran-samaran yang jahat ini bisa terdeteksi lebih cepat begitu? Tidak sampai ini kasus sudah dari 2014 baru ketahuan sekarang gitu. Jadi tadi sudah sampaikan juga sama beliau bahwa Pak Samuel bahwa kita bekerja sama-sama terkait dengan kejahatan elektronika ini. Ya emang yang kita ketahui bersama itu ada yang disebut anonymous ataupun borderless, atau artinya kejahatan tanpa batas ya. Artinya tanpa batas yang disampaikan dalam hal ini bahwa peristiwa ini terbukti bahwa tersangka yang kita amankan saat ini itu berada salah satu Tasikmalaya, Bogor, Tangerang, Depok, dan tadi malam satu lagi juga kita dapatkan lagi. Dan bahkan kita lihat dari nomor telepon yang kita dapat bahwa para member yang patut diduga adalah para pelaku itu berasal dari luar negeri. Itu salah satu bukti modus operandi daripada kejahatan elektronika ini. Kemudian yang kedua terkait dengan anonim ini sendiri, itu adalah akun yang dimunculkan di dalam medsos itu belum tentu benar dan kita harus telusuri. Itu ya, itu menjadi garis salah satu yang paling penting. Ya paling penting, makanya kita mengajukan kepada Menkominfo apabila tadi disampaikan terkait dengan hal yang sifatnya prinsip, pornografi, apalagi kayak pedofilia ini kita langsung take down ataupun kita blokir. Namun kita juga bersurat resmi dan kita sudah mempunyai hubungan MOU police to police dengan pihak FBI yang mempunyai otoritas daripada server yang berada di sana. Kita untuk mengetahui IP address yang ada, untuk mengetahui siapa bahwa yang pemilik akun yang sebenarnya. Nah makanya saat ini kita sudah dapat mengembangkan ke 5 tersangka dan kita sedang mengidentifikasi 7.497 member yang ada itu apakah satu person to person atau satu orang punya berapa akun dan sebagainya. Kita akan sedang kita audit satu persatu. Kita akan kembangkan untuk mengetahui khususnya yang di Indonesia kita sudah terdata ada kurang lebih 102 ya kan member yang ini sedang kita identifikasi saat ini, terus kita running untuk dapat mengetahui sehingga tadi juga kita ngobrol-ngobrol dan agar tidak berkembang pelaku ini terhadap korban lainnya. Setuju Pak. Nah tadi berkaitan dengan akun kita nggak boleh langsung percaya. Gini, jadi siapapun boleh membuat akun palsu, tapi harus diingat setiap orang yang masuk ke internet itu teridentifikasi. Karena jadi kita tadi, dia begitu masuk, ada dikasih harus namanya IP address. Nah, siapa yang mengisi IP address? Nah kita tuh di internet tuh saling berkomunikasi. Itu bisa terlacak? Bisa terlacak. Oke. Jadi hati-hati kalau kita ingin melakukan kejahatan terus menggunakan nama palsu, kita bisa lacak. Dan itu mudah, bukan hal yang sulit. Kita sisa bekerja sama. Ini siapa yang mengeluarkan? Kita tahu. Minta ID, karena dia berkewajiban memberikan. Kalau sudah ada kejahatan, apalagi kejahatan kayak gini. Atau Pak Ahmad Yusef dan Pak Samuel, kalau orang terlibat dalam sesuatu yang tidak baik, tidak benar, sebuah pelecehan seksual terhadap anak,
itu pun akan terlacak ya. Iya. Sekedar masuk di dalam akun tersebut, di dalam Facebook ataupun itu bisa langsung terdeteksi ya. Nah, tadi ya itu kalau untuk masalah IT-nya kita bisa lacak orang ini, tapi juga Oke. partisipasi masyarakat untuk melaporkan karena yang tadi ya, karena mamanya kan dia nggak tahu loh kok saya diginikan dengan orang ini kan gitu, nanti melaporkan aja, kasih tahu kita bisa carikan orang itu, Iya. terutama yang pelecehan terhadap anak-anak ini. Jadi orang tua ataupun anak-anak nanti kalau ada sesuatu kejadian yang membuat dia tidak nyaman, laporkan orang tuanya lapor ke kami. Iya. Satu kunci, waktu anak laporkan ke orang tua, kadang anak takut karena gini, kemungkinan orang yang melakukan ini kan kemungkinan orang dekat. Iya. Dan dia takut orang tuanya tidak percaya, maka gitu adalah sebuah teguran untuk orang tua ketika anak berbicara, apalagi dia open tentang sesuatu hal yang terkait dengan pelecehan tadi gitu Yeah. ya, atau dia kasih remah-remah nih, tadi kok tiba-tiba dipegang gitu, dengarkan. Jangan buru-buru marah Jangan atau buru-buru apapun, marah, jangan buru dengarkan bilang, dulu. itu bercanda aja kali, itu kan lagi main. Nggak boleh begitu gitu. Dengarkan dan biarkan dia lanjutkan bercerita. Memang dibutuhkan ketenangan khusus sih ya kalau orang tua bisa mendengar seperti itu kan Ya, Pak Aman Sisyaf ya. Panik pun nggak bagus, karena Oke. gitu orang tua overreact atau bereaksi berlebihan gitu ya, dengan panik anak langsung diem. Dia langsung shutdown nanti, Atau dia langsung langsung ngomong, tutup ya. Wah kayak gitu mama bunuh nanti atau papa bunuh nanti. Langsung dia diem, dia nggak akan ngomong, takut gitu. Justru harus didengarkan dan kita harus segera menjadi temannya untuk dia tenang begitu ya. Betul. Nah itu yang kemudian kita harus perhatikan kepada anak-anak kita. Ketika anak-anak kita dekat dengan gadget, saya jadi concern sekali dan khawatir benar nih. Tapi tidak bisa kita menghentikan mereka dari dekat dengan gadget kan Pak Yusuf dan Pak Samuel. Sementara ada banyak jebakan di sana yang mungkin saja terjadi. Mungkin Mbak Veronica bisa memberikan tips lah, bagaimana nih orang tua melepas anak-anak kepada gadget. Selain pengawasan terhadap mereka itu harus ekstra ketika mereka ada di media sosial. Saya sih gini, saya konsisten bilang bahwa anak-anak di bawah selama masih sekolah sampai dengan SMP, gadget itu tidak diberikan kepada mereka, itu dipinjamkan. Konteks dipinjamkan membuat orang tua bebas mengakses kapanpun orang tua ingin lihat. Ya. Gitu. Dia selalu bisa pantau apa yang terjadi. Jadi tidak boleh ada password. Kalaupun ada password, orang tua harus tahu passwordnya apa. Dan untuk media sosial ikutin dong aturan mainnya gitu. Instagram ada batas umurnya, Facebook ada batas umur, ikutin aja gitu. Tujuan gadget itu kan diberikan untuk mempermudah komunikasi. Satu. Kedua, untuk anak-anak sekolah kan mereka butuh untuk akses informasi. Kadang memang tugas-tugas sekolah sekarang banyak yang harus dicari di internet gitu. Betul. Penggunanya harus kita lihat, pantau gitu. Dan dengan kita bilang bahwa itu dipinjamkan, kita bebas mengakses kapanpun kita mau gitu. Kemudian selain daripada gadget gitu ya, memang orang tua harus membangun kedekatan dengan anak. Membuat anak yakin dia mau cerita apapun, sekalipun itu menceritakan sebuah kesalahan yang dianggap sebuah kesalahan, orang tua tetap mau mendengarkan dan tanpa menjudge atau menghukum terlebih dahulu ya. Itu membuat anak tuh takut ngomong gitu. Oke. Harus ada kedekatan. Nah, satu poin lagi Mas, gini. Kalau orang-orang luar bisa membuat anak ini nyaman, bisa membuat anak ini dekat dan melakukan apa yang dia inginkan, kenapa nggak orang tua? Kenapa orang tuanya tidak bisa? Kenapa orang tua nggak bisa melakukan Itu pertanyaan yang menarik dan harusnya membuat ini menjadi awareness, kesadaran kita semua. Pak Ahmad Yusef, sedikit saja dalam kasus yang sedang terus diselidiki ini, itu anak-anak ini tidak secara langsung ya dia ada di media sosial ini. Jadi ada pihak-pihak yang memasukkannya. Seperti apa sebetulnya anak-anak ini kemudian bisa terlibat di dalam sini atau menjadi korban? Ya tadi kami sampaikan untuk anak-anak sehingga muncul di dalam konten-konten, Ya. akun tersebut sudah pasti dimasukkan oleh para pelaku. Di mana rule ataupun ketentuan daripada akun tersebut bahwa setiap members harus mengupload akun-akun terbarunya. Dan apabila tidak merespon, dia akan dikeluarkan dari member itu. Dan ini menjadi ketentuan yang disepakati. Dan bahkan daripada salah satu tersangka, dia sudah menerima order request daripada member yang lain untuk melihat konten yang dia minta. Begitu ya. Ya, akhirnya si salah satu tersangka dia langsung memainkan peran itu sesuai dengan permintaan daripada member yang lain. Ya.
Gitu. Ini juga yang kemudian membuat kita ada semacam gerakan, sesekali memang kita dengar jangan sembarang untuk kemudian memotret anak-anak kita dalam kondisi yang kurang pantas dan kemudian senang menampilkannya di Facebook atau di media sosial lain, karena ini menjadi milik publik dan bisa dimanfaatkan seperti itu ya. Gak ada sesuatu yang bersifat privacy di internet. Tidak ada gitu kan. Itu yang kemudian kita harus hati-hati. Pak Samuel, saya sedikit saja nih sebagai orang tua, bisa nggak sih kalau saya punya gadget, sebuah tablet begitu, dan ini saya berikan kepada anak saya, tapi kita kemudian bisa memberi proteksi child lock atau parental lock gitu kepada situs-situs atau apa, itu bisa nggak sih kita lakukan? Bisa lakukan. Jadi ada browsing khusus buat anak-anak. Jadi dia nge-browse-nya juga nggak kemana. Dan terus ada juga layanan-layanan software yang untuk parenting control itu. Dan kami pun di Kominfo punya program namanya whitelist. Whitelist itu adalah website-website yang sudah maksudnya sudah dikunjungi dan kita sudah memverifikasi. Oh, itu kita bisa tahu dari mana tuh orang tua? Bisa melihatnya di mana? Diumumkan di Kominfo, di website Kominfo, bisa kunjungi, di situ ada ini. Dan kita sekarang sebarkan untuk digunakan oleh sekolah, orang tua mau pakai, komunitas. Jadi bentuknya DNS sekarang nanti tahun ini harusnya sudah finish, nanti kita sebarkan, masyarakat bisa mengembangkan, bisa menambah lagi konten-konten yang setelah dilakukan verifikasi, oh iya benar nih kontennya tidak mengandung hal-hal yang tidak cocok buat anak-anak. Nah, itu ditambahkan terus nanti. Ya, kayaknya Pak Samuel harus sering-sering ke kita untuk sosialisasi ini, untuk konten-konten yang baik buat anak-anak dan juga orang tua. Preventif ya. Ya. Terakhir Pak Ahmad Yusef, siapa lagi yang masih terus dikejar dalam kasus ini? Dan ini percayalah Pak, kita mendukung dan kita doakan agar ini bisa segera tuntas. Sudah pasti dari data yang kita dapat sekarang, tadi saya sampaikan mengidentifikasi para pelaku. Cuma nanti mungkin kalau boleh saya tambahkan tadi terkait dengan antisipasi perkembangan saat ini, kan kita udah sepakati era digital ya Mas. Ya. Kita udah era digital. Tidak bisa kita hindari, kita sudah masuk ke transformasi digital, digitalisasi. Artinya sudah masuk kepada semua kehidupan ini berbasis digital, elektronik. Jadi itu yang tidak bisa dihindari. Faktor negatif positif emang yang kita antisipasi. Terkait tadi digital tidak bisa kita hindari, makanya untuk saya dari pihak kepolisian khususnya mungkin menghimbau pihak orang tua sebagai filter utama ya Pak, untuk mengontrol daripada anak-anaknya, bahwa mereka butuh digital ini, butuh untuk kemudahan, kecepatan dan sebagainya, tapi yang bersifat positif. Mungkin kontrolnya daripada orang tua. Gitu Pak. Itu yang mungkin dari kami. Dan kemudian terkait dengan pengembangan kejahatan yang saat kita tangani ini sudah pasti kita akan tuntaskan, ya kan, bersama-sama dengan pihak Menkominfo khususnya. Bahkan kita juga sudah bersurat ke FBI, baik ke FB atau Facebook dan Twitter, dan segera kita mendapatkan hasilnya. Baik untuk kasus yang bersifat internasional, FBI akan menangani, khusus yang Indonesia kita akan maksimalkan, dan untuk korban kita juga minta tolong dan berkoordinasi dengan pihak kementerian, baik sosial maupun perempuan dan anak, untuk perlakuannya pasca trauma ini. Begitu juga dua tersangka. Jadi ada pendampingan pendampingan. Ya kan, karena untuk sementara korban dari pihak keluarga belum dapat ambil keterangan, ya kan. Kemudian yang dua tersangka juga anak-anak yang kita sebut sesuai dengan amanat undang-undang sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, baik itu sebagai tersangka atau terdakwa atau sebagai saksi, dan itu maka bahasa dalam hukum itu sendiri anak yang berhadapan dengan hukum. Dan saat ini yang dua anak ini kita titipkan juga di dinas sosial untuk mendapatkan haknya sesuai amanat undang-undang. Baik, Pak Ahmad Yusef, terima kasih. Selamat bertugas. Mudah-mudahan segera tuntas dan terus bekerja sama dengan Pak Samuel dan jajaran di Kominfo. Terima kasih Pak Samuel. Jangan bosan ke Sapa Indonesia untuk bicara again, terus berulang kali mengenai hal ini sebagai kesadaran kita bersama. Mbak Veronica juga, ini bukan yang pertama dan terakhir ya, hadir di Sapa Indonesia untuk terus menyampaikan situasi ini demi kebaikan anak-anak kita di masa depan. Terima kasih untuk bincang-bincang ini.